Mengikhlaskan sesuatu sebenarnya susah nggak sih? Menurut kalian bagaimana? Susah atau mudah? Beberapa orang yang saya temui memiliki kesulitan dalam mengikhlaskan sesuatu yang pergi, yang mereka harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan masih banyak hal yang belum mereka ikhlaskan. Perkenalkan, saya Nabila Sauza, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin berbagi dengan kalian tentang pengalaman saya mengikhlaskan dengan harapan membantu kalian yang sedang bertanya-tanya tentang proses mengikhlaskan. Saya akan bercerita tentang kejadian apa yang akhirnya membuat saya benar-benar belajar mengikhlaskan. Waktu saya duduk di kelas 2 SMP, saya memiliki pacar yang benar-benar saya sayangi. For your information, bila dalam sebuah hubungan saya benar-benar percaya sekali dengan pasangan saya tidak pernah melarang pacar saya sedikit pun karena ini hanya pacaran dan saya tidak punya hak untuk melarang pacar saya ini itu. Sampai akhirnya kami lulus SMP dan melanjutkan ke sekolah yang berbeda. Pada awal-awal SMA semua berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya saya sadar kalau pacar saya berubah dan suka berbohong. Pada satu siang saya melihat pacar saya foto berdua dengan temannya mesra. Karena saya terbakar api cemburu, saat itu juga saya mengakhiri hubungan kami. Karena tidak seharusnya dia seperti itu, karena posisinya saya masih pacarnya. Setelah 1 bulan hubungan saya berakhir, mantan pacar saya sudah memiliki kekasih baru. Pada saat itu saya tidak bisa terima, banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepala saya. Saya kurang apa sama kamu sampai kamu tega memperlakukan saya seperti ini? Saya hanya bisa menangis setiap sebelum tidur selama 6 bulan karena saya belum bisa menerima kalau nyatanya memang dia lebih memilih perempuan lain. Suatu hari saya tersadar seperti, ngapain sih sedih-sedih terus? Emang dia peduli sama kamu? Dia sudah bahagia sama perempuan itu. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Dan akhirnya saya mulai menerima kalau nyatanya pacar saya lebih bahagia bersama perempuan itu. Memang sakit rasanya untuk mengakui kesedihan. Namun, saya harus lakukan itu sampai akhirnya saya bisa sampai di titik ini bercerita pengalaman saya sama kalian. Dari pengalaman naas saya ini membuat saya belajar akan proses mengikhlaskan yang begitu berat namun berharga. Karena mengikhlaskan di sini benar-benar berfungsi dalam kehidupan sehari-hari saya. Cara saya bisa mengikhlaskan, yang pertama, menerima kenyataan. Menurut saya ini adalah langkah terberat untuk mengikhlaskan sesuatu karena banyak orang belum bisa berdamai dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kedua, memaafkan diri sendiri. Setelah menerima kenyataan bahwa memang hal tersebut bukan milik kita, maafkan diri sendiri. Terkadang, apapun yang datang dalam kehidupan kita hanya untuk belajar, tidak untuk dimiliki. Ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan, keluarga, teman dekat, merupakan cara saya untuk mengalihkan pikiran. Ya, walaupun pada akhirnya akan sendiri lagi, namun hal tersebut mampu meredakan rasa sedih dan kesal. Keempat, sabar. Mungkin ini terdengar seperti omong kosong. Namun, sabar adalah salah satu kunci untuk mengikhlaskan. Karena mengikhlaskan apapun itu benar-benar membutuhkan waktu. Lama waktu dalam proses ini berbeda dari satu individu dengan individu lain. Karena pada dasarnya setiap individu secara sadar atau tidak tahu cara terbaik untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saya pribadi untuk benar-benar mengikhlaskan mantan saya membutuhkan waktu 4 tahun. Kelima, menikmati proses. Kenapa harus dinikmati? Menurut saya, ketika kita sudah pernah merasakan proses mengikhlaskan, dan suatu saat dihadapkan lagi dengan masalah yang sama, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Keenam, percaya sama Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan ambil pasti akan digantikan dengan yang jauh lebih baik untuk kita. Dan itu benar adanya, mungkin saat itu hati saya dipatahkan sama Tuhan di awal SMA dengan tujuan agar saya dapat menikmati masa SMA dengan seutuhnya. Dan ini adalah kejutan yang akhirnya membuat saya sadar kalau kekuatan mengikhlaskan yang bukan milik kita itu sangat baik. Saya lulus di UPN Veteran Jakarta melalui jalur SNMPTN yang pada saat itu rasanya seperti mimpi. Gak nyangka kalau rencana Tuhan memang begitu indah. Yang terakhir,
Yakin sama diri sendiri kalau kamu mampu melewati ini. Karena sedih dan rasa sakit akan berlalu seberjalannya waktu. Kalau kalian gak yakin sama diri sendiri untuk melewati ini, kelima cara yang saya bagikan sama kalian tidak akan berjalan dengan lancar. Semoga cara saya untuk mengikhlaskan sedikit membantu kalian. Ingat, pada dasarnya hanya diri kita sendiri yang tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan apapun. Semoga yang sedang dalam proses mengikhlaskan senantiasa diberikan kesabaran yang lebih. Semoga siapapun yang mendengarkan saya hari ini selalu diberi kebahagiaan dalam hidupnya setiap hari. Semoga segala hal dan doa baik selalu menyertaimu dan orang-orang yang kalian cintai. Dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin. Terima kasih.